Oke, mungkin kita langsung buka slide-nya. Om-om yang di belakang boleh. Yes, ini dia. Kalau bahasa kerennya kita outlook. Kita lihat apa yang akan terjadi, tapi seperti yang tadi saya ceritakan, sebelum melihat apa yang terjadi kita harus mereview dulu yang kemarin kita semua alami. Jadi kurang lebih 30-40 menit ke depan saya akan berbicara tentang outlook-nya, kemudian disambung oleh Fusui lebih ke strategi-strateginya ya Pak ya. Jadi kita akan bertukar ilmunya di situ. Oke. Next, oke, ini sekilas tentang saya ya. Betul, saya cukup lama berfotografi sebagai entrepreneur. Kemudian saya melihat dan mengalami banyak senior-senior di atas usia saya, tapi saya juga makin banyak melihat generasi yang lebih muda di bawah kita dan teman-teman mungkin ya. Oke, itu sekilas saja ya. Nah, saya akan batasi dulu pembicaraan hari ini tentang fotografi, tapi kita harus tahu paling nggak ada 3 kelompok yang kerjanya melalui memotret. Oke, yang pertama ada seniman. Seniman ini boleh sangat subjektif, dia mau berkarya seperti apapun bebas, selama ada yang beli, gak jadi masalah. Tapi di tengah-tengah ada komersial, kayak kita-kita nih. Jadi sisi seni kita mungkin harus keluar, tapi harus bisa diterima oleh market. Jadi seimbang antara subjektif dan objektif. Ada juga teman-teman yang jurnalis sama, bekerjanya dari memotret, jurnalis foto, gitu ya. Kalau mereka harus sangat objektif. Oke, pembicaraan kita hari ini kita hanya berada di yang tengah, komersial. Kita semua entrepreneur, fotopreneur berada di ranah itu. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi kemarin nih di 2020? Januari rata-rata kalau saya lihat teman-teman nih setelah nih tahun lalu ya, Januari itu mulai bikin gathering sama teman-teman satu timnya, pergi ke puncak, pergi ke Bali, bikin strategi untuk 2020. Ternyata Maret PSBB hancur semua. Gitu. Bulan Maret saya pernah ngobrol sama Bang Ali, salah satu narasumber kita besok. Waktu itu dia memprediksi, wah jangan-jangan wedding nggak boleh nih. Itu Maret, pertengahan Maret Bang Ali bilang seperti itu. Waktu itu kita masih menduga sangat tidak mungkin terjadi. Tapi apa yang terjadi bulan Maret, April, Mei, kita semua puasa. Ya, yang kita biasanya udah tahu nih, fotografer bulan puasa biasanya sepi job. Nah, sekarang ditambahin jadi 3 bulan. Yang terjadi di situ apa? Fase awal COVID, kita terdampak dan semua mencari cara untuk bertahan. Masuk ke fase berikutnya, mulai pemulihan. Setelah Lebaran, pekerjaan mulai ada nih. Meskipun kuenya nggak gitu besar. Teman-teman misalkan yang saya cukup pantau di HIPDI ya, itu gencar banget supaya melobi pemerintah supaya bisa diizinkan pernikahan. Kalau yang di studio mungkin udah relatif lebih berjalan. Nah, kemudian sekarang di Desember ini, apa yang bisa kita lakukan untuk ke depan bisa bangkit lagi? Karena kondisi seperti kemarin, normal itu nggak akan sama lagi. New normal itu ya Pak ya. Oke, kita masih akan review juga fotopreneur. Paling nggak di Indonesia mungkin kita bisa kelompokkan jadi 3 kelompok ini. Ada yang Mr. Everything, si single fighter. Mungkin teman-teman yang baru, adik-adik kita yang baru lulus SMA sambil kuliah mulai cari cuan dari motret. Biasanya mereka masih bingung cari kliennya, bingung cari timnya, bingung nentuin harga. Tapi mereka sudah masuk ke industri ini. Ada The Smart Team. Timnya kecil tapi solid. Biasanya mereka udah cukup pengalaman, cukup tahu apa yang harus dilakukan, terus personil timnya udah relatif multitalenta. Ini yang prediksi kami, saya dan Fusui dan Satria, memprediksi di 2021 tim kecil seperti ini yang akan lebih berhasil.
Ada tim besar juga, tim yang mungkin personilnya 10, 20, 30, bahkan nanti sore salah satu narasumber kita timnya ada 52. Itu agak unik juga, di mana yang lain timnya mengecil, dia tetap membesar. Tapi itu ada, oke? Nah, ini yang paling penting mungkin buat kita ya, buat saya, buat Fusui, dan buat teman-teman semua, dan teman-teman yang online ya. Jadi di sini ada teman-teman yang online juga. Kita perlu 3 mindset ini. Yang pertama mencari peluang, berani ambil resiko, kolaborasi. 3 hal ini yang harus kita lakukan di industri fotografi kalau industri fotografi mau baik dan kita mau bangkit dari pandemi. Jadi harus ciptakan peluang, berani ambil resiko, kolaborasi. 3-tiganya. Kemudian sebentar. Oke, ini dia. Oke, nah ini review-review kemarin sih. Ini kita sekilas saja ya. Jadi kemarin kita dihantam pandemi, apa aja yang terjadi? Jadwal batal berkurang. Siapa yang mengalami itu? Kayaknya semua dari kita mengalami itu. Sempat nangis-nangis kayaknya kita. Kemudian yang terjadi berikutnya, cash flow terganggu. Makan tabungan, makan aset, itu terjadi. Saya lihat di bursa-bursa kamera foto, dijual kamera second gitu, itu banjir. Kamera-kamera second, lensa second, itu terjadi karena apa? Karena cash flow terganggu. Rata-rata buat apa? Buat bayar gaji karyawan, buat bayar overhead, buat bayar cicilan. Cash flow terganggu. Kemudian ini yang tadi saya singgung, jual aset banyak. Alhamdulillah, saya sih enggak sih, Pak Fusui. Aman, nambah aset. Mungkin ada yang jual aset, mungkin ada yang nambah ya. Tapi jual aset kemarin termasuk yang terjadi, gitu. Jual kameranya, jual lensanya, jual TV-nya, jual motornya, jual mobil ada jual mobil. Nah, terjadi juga seperti ini nih. Ada fenomena yang exit dari dunia fotografi karena nggak kuat lagi, nggak dapet job. Ya udah deh, gue jualan makanan. Ya udah deh, jualan kerudung. Ada. Tapi ada juga yang menarik. Ada yang masuk ke industri fotografinya. Yang tadinya diberhentikan dari kantornya. Ya udah deh, ada kamera. Coba bikin paket foto. Terjadi juga dua-duanya. Kemudian ini yang terjadi kemarin, banyak dari fotopreneur yang minim literasi keuangan. Oke. Ini juga terjadi. Gengsi alat sama aset yang menganggur, idle aset. Asetnya banyak sebelumnya, karena timnya gede, karena jobnya bagus, omsetnya tinggi, yaudah deh, ada keluar kamera baru, beli, ada lensa baru, beli, kayaknya saya butuh bukaan yang 1-2, beli, ada merek lain yang ngeluarin bukaan 1, langsung sold out. Tapi ternyata kita lupa tidak mengukur apakah aset itu produktif atau menganggur. Ini yang di tahun depan sama sekali harus dihindari. Aset-aset yang menganggur. Yang tadinya studionya biasanya ramai jadi sepi, harus mulai dipikirkan. Yang teman-teman di wedding rata-rata pada punya mobil buat ngangkut barang ya. Jadi nganggur, harus dipikirkan. Oke. Yang terjadi juga kemarin apa? Banyak yang ngejungkel karena prematur scale up. Obsesi pengen punya tim banyak, punya tim yang besar, tapi ternyata prematur, belum matang. Sehingga pas kemarin kena hantam COVID, selesai, banyak yang bubar. Jadi misalkan motif saya berfotografi, saya pengen membuka lapangan pekerjaan, pengen punya tim yang banyak, hire, rekrut, tahu-tahu kena COVID, fundamen belum kuat, overhead terlalu tinggi, scale up-nya prematur, belum siap untuk scale up. Jadi kita nanti harus mengukur tahun depan apakah benar kita waktunya scale up bisnis, nambah orang, ngembangin, atau justru memperhebat dulu tim-tim yang sekarang sudah bergabung, gitu. Oke. Nah, oke, kita masuk ke langkah recovery-nya. Tadi ini sudah disinggung, kuenya sudah ada, tapi pekerjaannya mengecil. Teman-teman yang di fotografi pernikahan mungkin sekarang billingnya nggak sebesar yang lalu ya.
Bisa jadi karena pestanya tidak sebesar lalu. Di beberapa daerah saya lihat udah normal-normal aja gitu ya. Tapi kita nggak tahu besok lusa tiba-tiba zonanya merah lagi, ditutup lagi, PSBB lagi, sangat kemungkinan sebetulnya. Tapi yang menarik di dunia pernikahan, misalkan fotografi pernikahan, yang semula wedding itu hanya di weekend, sekarang di weekdays jadi biasa. Sebetulnya kalau kita ngelihat, oke, kuenya mengecil, tapi harinya jadi potensi lebih banyak. Nah, nanti strateginya oleh Fusui apa yang harus dilakukan supaya kita dapat kue yang kecil tapi banyak. Kayak jajanan pasar kecil-kecil tapi ya udah milihnya banyak ya kenyang juga kita. Oke, empati tentang value proposition design sama bisnis model kanvas. Jadi mau tidak mau sekarang jualan harus mengedepankan empati ya. Mungkin satu dari sisi harga bisa jadi harus menyesuaikan. Cuma nanti triknya apakah benar-benar harus diskon dengan terbuka dan merusak brand atau pakai teknik tertentu. Atau misalkan protokol dan lain-lain di studionya, teman-teman yang punya studio retail mungkin menerapkan protokol dan lain sebagainya. Nah, ini yang ke depan prediksi kita akan di sini. Harus ringan dan lincah. Jadi overhead, pengeluaran rutin, fixed cost harus ditekan. Tim yang kita punya benar-benar harus diasah lebih pintar lagi. Kalau yang biasanya cuma jadi asisten, mungkin besok lusa harus jadi main photographer. Kalau yang biasanya cuma jadi second photographer, besok mungkin harus bisa ngedit juga, harus punya video juga, harus di-push lebih jauh. Karena lebih baik mempush tim yang kecil tapi pintar daripada banyak orang tapi job desk-nya gak jelas. Itu kayak kalau kita punya buku, kalau job desk gak jelas tuh gitu. Kita punya buku tapi kita lupa naruh. Lupa naruh, pas kita jalan-jalan ke toko buku, saya udah punya belum ya buku ini? Udah beli lagi deh. Ternyata pas nyampe rumah, buku itu ada, jadi ada 2, gak kepake. Nah sama di tim kita juga, kita harus jelas orang ini job desk-nya apa, kemudian bisa di-push kemana lagi. Jangan mikir, oh yaudah deh kita panggil orang admin deh, kita hire orang marketing deh, kita hire orang editing. Padahal bisa jadi tim kita sudah mampu atau bisa kita push. Prediksi kita akan ke sini, meskipun ada pengecualian. Besok lusa ada beberapa narasumber yang akan bercerita dengan kondisi bisnisnya mungkin tetap besar, iya. Tapi secara umum prediksi kami akan di ringan dan lincah. Remote working, kalau di startup sudah biasa, mungkin di fotografi pendekatannya seperti ini. Teman-teman yang mungkin mulai berpikir, apakah saya harus punya studio atau sewa aja? Karena jangan salah, Om Fusui bisa cerita sedikit tentang rencananya membuka studio di tahun ini. Oh ya, jadi sama seperti kayak teman-teman 2020 biasanya awal tahun kita punya resolusi 2020 itu rencana Heroes pindah kantor, pengen lebih besar dan lebih bagus juga. Di kantor itu pengennya ada studio, tapi ternyata Maret kita kehajar dan kita nyampe kapan? Terasa banget kan, 3 bulan gak kontrak waktu itu, dan akhirnya oke, kita save uang kita nggak ngeluarin capital expenditure, dan akhirnya saya ngobrol sama Kang Azmi dan akhirnya terjadi kolaborasi. Maksudnya kolaborasi di sini saya tidak jadi pindah kantor dan saya bisa saving money karena ini nggak tahu pandemi sampai kapan. Dan kemudian kita ngobrol ya. Betul. Terus gimana kalau misalkan saya motretnya di file studio nih untuk semua project wedding, dan alhamdulillah Kang ini akhirnya setuju. Terus saya kasih offering juga, nanti logo file studio ada di dalam websitenya Heroes, yang mana per harinya itu rata-rata yang menjual website Heroes itu ada 70-an. Alhamdulillah lagi tertarik. Bahkan saya mikirnya kayak gini, kayaknya bakal dapat special rate ya kan, kalau kolaborasi dapat special rate. Saya mikirnya kayaknya bisa lah diskon 50% gitu untuk paket 3 jam studio. Taunya saya dikasih kebahagiaan +1, enggak 50%, lebih dari 50% ya.
lebih dari 50% gitu. Dan alhamdulillah lanjut. Dan bahkan kedepannya bakal ada apa ya, divisi baru mungkin ya di file itu. Jadi di dalam website File Studio nanti ada profil saya, tapi sebagai apa? Sebagai pre-wedding photographer di dalam File Studio. Betul. Seperti itu. Yes. Nah, jadi betul apa yang saya lakukan dan Fusui tadi kalau kita mikir cerita tentang entrepreneur mindset itu satu harus kolaborasi. Saya kolaborasi dalam 1 tahun terakhir. Om Fusui tadi cerita punya rencana buka studio di awal tahun, tapi karena di sini kaitannya remote working, tapi tentang belanja aset, apakah kita perlu sewa tempat, beli rumah untuk jadi studio gitu ya, atau kita bisa berkolaborasi. Nah, mungkin kalau yang belum punya studio bisa meniru apa yang kami lakukan. Di sisi lain, pekerjaan-pekerjaan lain bisa jadi gini. Teman-teman yang mungkin sewa rumah kemudian dijadikan kantor, kenapa tahun depan ya udah deh sewa rumahnya yang dijadiin kantor, selesai aja. Kerja dari rumah masing-masing, kita ketemu di coffee shop atau ketemu di rumahnya siapa. Karena kalau di Bandung aja misalkan sewa rumah bisa 50-70 juta 1 tahun. Kalau menurut prediksi kita agak ngeri untuk tahun depan. Gitu. Jadi remote working ngedit di rumah ya, nanti ngumpul jam sekian di rumah kita. Itu yang belakangan kurang lebih 6 bulan terakhir File dan Heroes melakukan itu. Jadi lebih sering Fusui ke rumah saya untuk kerja gitu. Ya. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Saya mau cerita dikit tentang remote working. Untuk remote working, kebetulan saya ada kantor juga. Kantornya cuma 3 kilo dari rumah saya. Cuman saya ke kantor jarang. Terakhir bulan apa? Saya 7 bulan sekali. Gara-gara waktu itu kantor minta update OS, Mac anak-anak nggak bisa. Saya udah melakukan remote working dari dulu. Jadi gini, kalau misalnya anak-anak ngerjain editan foto itu Adobe Lightroom. Kalau saya biasanya saya mastering di rumah. Jadi anak-anak kalau misalnya udah ngedit, tinggal ngupload Lightroom katalog dan kemudian saya buka di rumah itu kelar. Terus menariknya, kemarin saya 9 hari di Bali, tapi saya masih bisa untuk melakukan namanya controlling untuk kantor saya. Jadi anak-anak edit, kemudian mereka itu melakukan namanya apa? Sinkron di Adobe. Kan kalau misalkan Adobe itu bisa sync cloud. Jadi mereka edit, masukin ke collection. Nah, collection itu ke kanan, habis itu collectionnya masuk ke synchronize. Emailnya kan sama, yang ada di iPad saya dan yang di kantor. Jadi kalau misalkan saya mau ngecek, saya nggak perlu ke kantor, tapi saya tinggal ada akses internet untuk ngecek kerjaan anak-anak saya. Dan saya bisa langsung quick edit di sana. Saya ngedit di Bali, dan otomatis editan yang di kantor juga ikut berubah. Itu bisa dilakukan untuk teman-teman. Dan akhirnya berpikir, aduh kayaknya pindah kantor nanti dulu deh, lumayan ya, hemat 30-50 juta 1 tahun. Karena apa? Karena saya berpikir sudah bisa melakukan namanya remote working. Nah itu mungkin bisa dicoba sama teman-teman. Mungkin ada kantor, tinggal synchronize aja, email, cloud, kelar kerjaan. Seperti itu. Betul. Kemudian kita sebagai motor di bisnisnya ya, kita bisa develop bisnis mungkin sambil jalan-jalan, sambil cari ide baru. Itu ternyata sangat memungkinkan. Jadi kemarin kita berdua baru dari Bali lumayan lama gitu ya, sambil kerja, sambil cari ide baru. Itu bisa dilakukan karena tim yang kita tinggalin di Bandung sudah cukup solid. Jadi itu tadi pilihan, apakah mau hire baru atau tim yang udah ada dibikin lebih bagus dan diberi kepercayaan lebih. Kita melakukan dan kita berpendapat lebih baik mendidik tim yang sudah ada, kemudian beri kepercayaan lebih. Sementara kita sebagai motor bisnisnya, kita harus menggali hal-hal baru. Itu tadi, photographer mindset adalah mencari peluang, mengambil resiko. Kadang peluang itu nggak bisa didapat atau ide itu nggak muncul kalau kita diam terus di tempat kita biasanya seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Tahun depan harus tunda dulu nih jajan, bukan jajan ya, belanja aset ya, kita entrepreneur ya. Kamera baru, aduh banyak banget nih. Influencer juga, aduh keren-keren fotonya. Tapi kalau mau sehat, kalau tidak mau kena pukulan kayak kemarin, kalau nggak mau cash flow keganggu, pakai dulu yang ada sampai maksimal. Kalau memang sudah waktunya diganti, mungkin yes.
Tapi kalau enggak, jangan dulu gampang tergoda untuk seri-seri yang baru. Mendingan gedein profit daripada belanja-belanja dulu ya. Oke. Kemudian ini yang bisa kita lakukan untuk ke depan, ada pivot, diferensiasi atau konvergensi. Kalau pivot bergeser sedikit dari bisnis yang sudah kita lakukan. Misalkan ada Bang Ali besok akan cerita tentang dari industri fotografinya, wedding photographer bergeser pivot menjadi live streaming. Weddingnya tetap jalan, live streamingnya oke juga. Itu pivot. Atau diferensiasi, perbanyak produk kita. Yang tadinya motretnya wedding doang, mungkin saatnya perbanyak produk. Jadi punya bisnis food, jadi fashion, itu diferensiasi. Gitu. Supaya gak ada lagi, misalkan pemikiran aduh wedding lagi sepi, aduh wedding harga COVID dan lain-lain, enggak, kita bisa diferensiasi sebetulnya. Banyak banget peluang dari memotret yang bisa kita lakukan. Jadi jangan cuma berpikir cuma itu aja pekerjaan kita, gitu ya. Om Fusui misalkan wedding fotografi, heroesnya dikenal dengan wedding fotografi, tapi melakukan diferensiasi digital invitation, bikin undangan digital. Kalau kita tahu teknologinya, tahu cara buatnya, laku ya Pak ya? Alhamdulillah laku. Kemudian diferensiasi lagi ke foto fashion juga ya, melakukan foto fashion. Plus, Om Fusui tidak perlu bingung-bingung mikir studio karena kita kolaborasi. Studio udah ada. Saya gak terlalu bingung untuk ngisi studio. Aduh jadwal saya sedikit, sewa studio berkurang, paling nggak udah ada tambahan jadwal dari Fusui. Kolaborasi itu jadi sekarang penting, apalagi yang dekat-dekat. Saya sama Fusui ini jarak kita cuma 2 kilo 3 km ya. Nah teman-teman saya lihat di sini ada beberapa kota yang mungkin nantinya bisa berkolaborasi gitu. Selama ini kan fotografer gitu ya, saingan. Oh si itu bikin studio, dia bikin gini, ngomongin kan gitu ya. Nah, sekarang nggak bisa ya. Oke, kemudian yang terjadi kemarin, kita menjadi sadar perlu banget ilmu di luar pemotret. Menurut saya sekarang kita-kita yang di sini ranahnya udah bukan terlalu banyak bicara teknis, tapi bagaimana bicara bisnis. Haus ilmu itu mulai kerasa. Banyak webinar di mana-mana. Dari maestro-maestro sampai yang entah siapa. Bahkan kita semua, kalau di slide selanjutnya, pertama kita harus selektif memilih yang mana yang mau kita ikutin. Semua bisa bikin Zoom meeting, bikin webinar, posting, di-push pakai iklan, semua bisa bikin. Tapi tanggung jawab kita sekarang memilih kelas mana yang memang betul-betul legitimate ya, yang betul-betul berbobot gitu ya. Oke. Tapi kita sebagai pelaku yang sudah terjun di industri ini, dari webinar, dari mengajar itu sumber penghasilan juga. Tinggal kita balik lagi ke pertanyaan tadi, kita legitimate nggak, kita qualified nggak gitu ya. Kalau kita qualified, oke, lakukan. Kalau kita belum atau kita masih tahap mencoba, mungkin mengajarnya bukan ke fotografer lagi, mungkin ke orang awam. Bulan lalu saya diundang ke Cianjur sama Fusui sama Satria. Selain mengisi ke sesama fotografer profesional, di hari kedua kami mengajar ke siswa-siswa SMK, memotivasi entrepreneurship buat SMK multimedia. Nah mungkin teman-teman nanti di daerahnya bisa gitu, bisa buka kelas untuk pelajar, untuk mahasiswa, untuk SMK gitu. Peluang penghasilan. Nah ini nanti menarik, webinar di mana-mana, yang ngajar dari yang keren banget juga ada, bisa kita akses gitu ya. Nanti akan seru antara lulusan formal sama informal. Lulusan yang bertitel fotografer formal dengan yang tidak. Nah, kayaknya kalau di sini apakah ada yang lulusan kampus fotografi? Tidak ada. DKV? Tidak ada. Oh ada, DKV ada. DKV Pak. Satu lagi. Sebagian besar dari kita bukan lulusan formal dari fotografi. Tapi ini menarik, kenapa? Karena fundament-fundament biasanya kuat oleh teman-teman kita yang belajar fotografi di kampus. Gitu. Kita tuh biasanya terjun karena kebutuhan, ada cuannya,
Nah, tapi kadang lupa-lupa sama teknis-teknis dasar. Ada teman-teman yang capture Bandung, capture Bali, capture Jogja. Kita di awal acara waktu keliling itu, kita tes lagi hal-hal dasar. Ternyata skornya hanya 40-50%. Teknis kadang kita lupa gitu. Teman-teman yang formal, yang di kampus rata-rata kuat. Tapi ini juga jadi menarik, kenapa? Besok lusa, pesaing kita itu memang bukan yang lulusan formal. Mungkin yang selama setahun kemarin ikutan webinar, yang rajin. Kalau kita bingung bayar operasional kos, adik-adik kita mungkin oke, kamu sekarang school from home ya, orang tuanya nge-push buat webinar, tahun depan bisa jadi dia jago, gitu. Ya, ini akan menarik, tanda kutip pertarungan lulusan formal sama informal. Meskipun untuk ekosistem nanti kita harus kolaborasi, ya. Oke, sadar perlu bisnis, yes. Motret bagus doang, satu hal perlu dilengkapi yang lain. Nah, ini yang menarik, ini yang penting buat 2021 nih. Kita dewasa, kita matang secara digital. Oke. Pertama, website jadi penting. Instagram, oke, udah 10 tahun belakangan semua mengandalkan Instagram. Banyak pelaku industri fotografi yang masuk lewat Instagram. Tahun depan Instagram masih bisa diandalkan. Bisa, tapi perlu disupport website. Website yang seperti apa? Yang tidak sekedar galeri foto. Gitu. Saya pernah dapat klien kemarin, ya mereka karena lihat website, tidak cuma lihat Instagram, terus kita bikin sistem yang sangat mudah untuk transaksi dan lain-lain, itu jauh lebih mudah. Teman-teman yang kemarin sempat ikut ngebangun web di kita itu hal-hal masalah akuntansi, kontrak selesai dengan website, gitu. Oke, internet marketing, Om Fusui akan sedikit cerita dan besok ada Om Boy. Internet marketing kita harus perdalam. Gak cuma upload di Instagram, kemudian klik promote, gak bisa kayak gitu doang. Kalau enggak, buang-buang duit. Bulan lalu ada peserta workshop yang sebulan ngabisin 15-20 juta iklan Instagram, dia wedding photographer. Tapi pas kita lihat data statistiknya, yang ngelihat iklan dia usia 40, 60, jadi bakar duit. Padahal dengan 100-200 ribu sehari, bisa luar biasa bagus. Ini harus diperdalam. Om Boy Maulana besok akan cerita tentang internet marketing. Sistem informasi manajemen, jadi beberapa hal yang rutin harus sudah bisa digantikan oleh sistem. Bikin invoice, apakah mau hire orang admin lagi atau kita punya sistem? Akuntansi, apakah harus bayar orang akun atau pakai sistem? Bikin kontrak, pokoknya hal-hal rutin sebaiknya diganti sistem. Kurangin orang. Om Fusui ngurangin berapa orang kemarin? Satu orang, jadi kita bocorin adminnya File Studio, adminnya Hieros, berdua. Dibantu kadang asisten kita ya, ada Satria teman kita. File Studio 3 orang, Hieros 3 orang. Kemarin Om Diki nanya, lo kok kelihatannya gede banget? Ke Hieros juga, lo kok kelihatannya gede banget? Kita pakai sistem, supaya apa? Supaya hal-hal yang sudah rutin dilakukan, digantikan sistem, bisnis jalan, tim kita, ada Satria, ada Derry, kalau di Hieros ada Mium, ada Doler, 3 orang kami semua, tim kami masing-masing bertiga, tapi ya versi kerennya multi talenta lah, meskipun tetap di push gitu ya. Jadi nggak banyak orang sebenarnya, itu bisa digantikan sistem. Nah, ini yang menarik tentang ekosistem fotografi di saat ini dan di tahun mendatang. Jadi oke, ada paling nggak 6 kelompok yang terkait di sini nih. Pertama, kita sebagai pelaku profesionalnya, ya, rentangnya sekarang kelihatan lebar banget. Kita mungkin masih masuk millennials ya, alhamdulillah saya masih masuk millennials. Ada adik-adik kita yang generasi I-generation yang mulai ya masih belasan, masih 20-an baru masuk industri. Ada senior-senior kita yang mungkin usianya udah 50 ke atas,
masih aktif juga. Jadi pelaku fotografinya lebar banget. Kemudian ada pelanggan juga lebar banget sebetulnya. Jadi nggak usah takut kehilangan pelanggan sebetulnya. Dari yang mau pelanggan itu bayar seikhlasnya, sampai bayar semahal-mahalnya itu ada, gitu. Jadi nggak usah khawatir. Misalkan kemarin lagi heboh, gimana dengan bayar seikhlasnya? No, bebas. Ada yang seperti itu boleh, tapi nggak usah khawatir kita kehilangan klien. Karena tetap akan ada klien yang mau bayar tinggi. Tetap itu ada. Pelanggan itu ada. Asosiasi ini jadi penting. Asosiasi yang mengumpulkan suara kita sebetulnya. Kayak pemerintah kemarin, mungkin 1 tahun ini saya cukup intens ngobrol dengan Kemenparekraf, deputi ini. Yang bikin bingung itu, fotografernya nggak bersatu. Ada asosiasi-asosiasi, misalkan APF, IHIPDI, IPA, masih perlu dibesarkan. Rata-rata kita hidup di komunitas, tapi mungkin suatu saat kita harus bersuara lebih baik dalam sebuah asosiasi. Kemudian ada akademisi, tadi yang sudah saya ceritakan. Ada pengusaha atau pebisnis, ini menarik, brand-brand kamera tetap nge-push jualan banyak duitnya ya. Tapi ada juga brand kamera yang prinsipalnya mundur dari Indonesia kemarin, Pamitan, salah satu brand. Tapi ada juga misalkan brand lain yang memang nge-push. Selain itu ada pengusaha, pebisnis, toko kamera. Saya kemarin baru pulang dari Bali, ngobrol sama salah satu pemilik toko kamera di Bali. Saya tanya, bagaimana penjualan selama pandemi? Turun dikit. Terus berapa sih per bulan penjualnya? 8 miliar. 8M itu penjualan tiap bulan. Gede banget. Kemarin keluar seri tertentu yang harganya 50 jutaan, dia cerita 1 hari langsung laku 10. Orang yang banyak duitnya tetap ada, gitu. Nah, tinggal kita berpikir, ini pengusaha, pebisnis, kontribusi buat kita profesional apa sih? Masa cuma bikin acara hunting doang gitu loh. Gak ada hal-hal yang lebih penting buat kita sebagai entrepreneur. Misalkan pelatihan apa kek, atau support ke ekosistemnya apa. Mungkin itu yang harus dipush, gitu ya. Dan kadang harus kita yang ngomong, karena mereka juga bingung. Saya harus bikin apa ya? Kemarin saya cukup panjang diskusi dan cukup kaget, penjualannya ternyata tidak terganggu. Oke? Nah, pemerintah itu tadi. Pemerintah 1 tahun ini terasa betul sebetulnya perhatiannya. Tapi yang salah apa? Fotografernya. Pemerintah mau kasih bantuan ke siapa? Lewat apa? Lewat asosiasi mana? Lewat komunitas mana? Bingung. Fotografer di Indonesia ada berapa? Datanya mungkin sangat tidak valid. Berapa dari kita yang banyak belum punya NPWP? Itu ya katanya profesional, tapi begitu belum beres. Nah, itu yang perlu kita benahi sama-sama. Oke? Proteksi ini jadi penting buat ke depan. Kita harus mulai berpikir ke sini. Ada undang-undang yang melindungi ekonomi kreatif. Salah satunya undang-undang tentang hak cipta. Yang jadi penting buat kita paling enggak 2 hal ini. Tentang hak cipta fotonya, ada hak ekonomi, ada hak moral. Yang kedua, merek. Jangan sampai usaha kita udah bagus, ternyata merek belum didaftarin, diambil orang lain, selesai, gitu. Atau jangan sampai, kita harus hati-hati juga, merek kita terlalu mirip dengan milik orang lain. Kemudian saat kita cek, punya dia udah didaftarin, punya kita sangat mirip, tinggal nunggunya 2, suruh ganti atau diaduin. Itu bahaya. Nah, sebelum diambil, daftarin. Tidak mahal. Ini harus mulai kita lakukan. Kita bermainnya udah jadi fotopreneur, ini udah harus. Ya. Karena bukan siapa yang paling lama bikin, siapa yang paling senior, bukan. Yang diakui negara nantinya siapa yang duluan daftar. Itu misalkan File Studio udah sejak 10-20 tahun belum didaftarin. Besok lusa misalkan Diki, saya aja daftarin, saya mau bikin pakai File Studio juga. Saya selesai. Makanya beberapa bulan terakhir ya, saya dan Om Fusui cukup gencar untuk nge-push teman-teman, ayo daftarin. Bisnis kamu udah bagus, daftarin. Kalau belum didaftarin, cek dulu
Hati-hati kalau ada yang terlalu mirip atau bahkan sama, saatnya ganti. Kalau ganti ya momentum tepat lah, awal tahun rebranding ya. Kemudian kompetensi. Oke, back dulu sedikit. Ini menarik. Kompetensi kita harus tahu ada standar kompetensi kerja nasional untuk fotografi. Ada standarnya. Jadi ini bukan masalah sertifikat, tapi ada standarnya. Sertifikat itu sebetulnya turunan dari poin-poin standar kompetensi. Kita harus tahu tujuannya apa, supaya ngukur kita udah sesuai standar belum sih? Kan kita profesional, kita pekerja di sini. Atau bahkan gini, kita mau hire orang, buka lowongan di Hieros Foto. Standarnya mau apa? Standar asisten fotografer itu sebetulnya udah ada. Nah, kita nanti harus mulai buka-buka nih. Tinggal googling aja standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk fotografi. Ada yang terbaru tahun 2019. Poin-poinnya nanti ada 80 sekian. Silahkan dibaca, nanti kita ukur. Kita ada di mana, kita udah memenuhi itu atau belum, tim kita di mana, atau saat mau hire orang, standarnya udah masuk atau belum. Gitu ya. Tertib administrasi. Wajib. Mau perorangan, mau berbadan hukum CV atau PT, administrasi harus tertib. Perorangan tertibnya apa? KTP, NPWP, BPJS, standar lah itu wajib. Mau lebih lengkap lagi NIB ya, nomor induk berusaha perorangan bisa. Bikin di oss.go.id, biar kita izinnya jelas. Perorangan tuh bisa. Kalau misalkan saya belum CV, belum PT nggak masalah, tapi perorangan hal-hal administratif begitunya pun harus diberesin. Sekarang gampang, semuanya online. Oke, jangan dianggap sepele. Ini buat ekosistem kita juga semua fotografi ya. Terus semakin datar, ini terakhir, kita berebut perhatian di landscape yang sama. Ada senior-senior di atas kita tuh yang udah hebat-hebat dari 10-20 tahun yang lalu. Tapi mungkin ada adik-adik kita yang jagoan banget main TikTok. Tapi TikToknya trik fotografi banyak loh sekarang, gitu kan? Bikin YouTube trik fotografi atau bikin video. Kita berebut di persaingan atau di landscape yang sama, sementara kita berada di posisi sandwich. Oke, ini menjadi penting radar diagram untuk kita yang punya senior dan untuk kita yang punya junior. Perlu 5 hal ini kita kuasai: basic fotografi, basic lighting, komunikasi, art and taste, business skill. Oke. Ini terakhir pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri masing-masing untuk mereview tahun lalu. Yang pertama, apa aja yang udah saya lakukan? Nah, karena ini nanti menarik, yang sudah lakukan ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Kemudian, apa yang mudah dan berhasil dijalankan? Kalau mudah dan berhasil, tahun depan bisa kita lakukan lagi. Apa yang sulit dan bagaimana menghadapinya? Kita cek lagi yang kemarin sulit apa, misalkan, aduh cash flow nggak bagus ternyata, aduh admin susah ternyata. Kita perbaiki atau kita yang sulit dan tidak berhasil kita tinggalkan. Yang keempat, apa yang saya pelajari tentang bisnis, perlu dicek lagi bisnis kita seperti apa. Yang kelima, ini menarik, siapa yang mendukung saya dan bisnis saya? Selama setahun kemarin, siapa yang bikin bisnis saya tetap jalan? Saya misalkan kasih contoh, salah satu yang membuat berhasil dalam 1 tahun kemarin adalah Kusui. Kita berkolaborasi. Sehingga apa? Sehingga tahun depan kolaborasi itu, kerjasama itu akan terus ditingkatkan. Mungkin teman-teman juga yang sempat kita beberapa kali ketemu dalam tahun kemarin, itu kan yang mendukung bisnis kita. Kita harus bikin kolaborasi. Siapa orang-orang yang saya dukung? Nah, acara ini kan salah satunya untuk mendukung teman-teman ya. Mendukung teman-teman, sebaliknya kita pun saling mendukung. Dan itu akan terus kita jaga dan lakukan untuk ekosistem. Terus, apa kontribusi terhadap komunitas dan ekosistem? Apakah kontribusi kita baik? Atau justru merusak ekosistem? Oke. Hal baru apa yang sudah dilakukan? Yang terakhir,
kapan saya akan berhenti? Harus mulai mikir mungkin ya. Om Fusui kapan mau berhenti? Berhenti secara aktif ya, maksudnya tetap memotret tapi mungkin hal-hal lain udah bisa dioper otomatis atau ditinggal. Setiap orang punya target ya. Kalau saya target, kebetulan saya wedding photographer, saya juga owner dari Heroes Photography. Kalau target saya untuk benar-benar berhenti motret di lapangan, tapi saya maksudnya masih mengendalikan bisnis, jadi saya di belakang, di balik layar bisnis and development. Pengennya sih akhir tahun 2021 lah, gitu. Jadi sedikit demi sedikit di tahun ini saya sudah tidak turun ke lapangan gitu. Awalnya itu dari saya cuma ngemandorin doang. Jadi yang turun anak-anak, tapi saya cuma pakai HT. Jadi kalau misalkan ada yang perlu diambil sesuai dengan SOP Heroes, jadi saya ngasih taunya enak. 2 kali, 3 kali HT itu udah nggak dipakai lagi karena anak-anak udah bisa ngejalanin sistem di lapangan SOP-nya. Dan alhamdulillahnya jadi kalau saya weddingan saya cuman ngontrol paling pas nyampe akad doang, jam 7:30 nyampe jam 8:30 atau misalkan jam 8 sampai jam 9, anak-anak udah berjalan lancar, udah itu ya saya balik lagi. Yang penting sih kita bangun sistemnya ya. Terus target sih kalau tahun depan saya juga ngebangun sistem untuk digital invitation, jadi semuanya sudah mandiri. Yang melakukan itu bukan dari tim saya atau merestui.id, tapi dari klien. Jadi klien nanti misalkan subscribe lagi kan beli paket nih, terus dia masukin email, password, ya udah dia nanti desain sendiri, publish sendiri kayak gitu. Kalau ada revisi juga mereka sendiri. Kalau misalkan sekarang saya masih ngerjainnya sendiri. Mas ini ada revisi, oh ya bentar ya mbak ya, saya harus perbaiki lagi. Dan alhamdulillah saya udah dapat tim juga, tinggal ngobrol-ngobrol lagi. Target 2021 itu udah jalan, passive income udah oke semua, ya tinggal ngembangin yang lain sih, seperti itu. Betul. Jadi berhenti ini maksudnya berhenti dari kegiatan yang di lapangan, rutinitas, betul, yang bisa digantikan oleh sistem dan kita berpindah ke hal lain yang lebih produktif gitu mungkin ya. Betul. Dan menariknya nanti misalkan second kita atau third photographer kita, mereka juga dapat self reward. Maksudnya apa? Mereka naik kelas. Oh saya nih yang megang project sendiri. Kan biasanya ada saya nih sebagai leadernya. Tapi karena saya sekarang sudah di balik layar, maka tangan kanan saya akhirnya dia yang megang di lapangan. Dia ada self reward. Terus kemudian dari segi insentif pendapatan di lapangan itu pasti berbeda. Dan karena tujuan saya membuat Heroes Photography bukan menggunakan nama Fusui agar mudah diwariskan. Jadi walaupun saya nanti umur 35, 40, 50, nama Heroes-nya itu bakal tetap ada dengan budaya yang sama bahkan lebih baik dan SOP yang sama bahkan lebih baik. Seperti itu. Yes. Jadi kalau saya cerita sedikit mungkin berhenti konteksnya begini. Udah kurang lebih 1 tahun saya berhenti motret studio untuk foto keluarga. Jadi karena saya nggak mau lagi motret studio foto keluarga, klien foto keluarga, saya operin ke tim saya. Jadi bukan berhenti memotretnya, tapi memilih pekerjaan yang paling oke-nya gitu. Misalkan teman-teman yang masih jalan di wedding, oke, saya masih mau terjun di lapangan sampai kapan? Mau berhenti kapan? Mau digantikan kapan? Saya mau selama ini saya bikin atau mencatat akuntansinya sendiri, saya mau berhentinya kapan? Digantikan oleh sistem atau oleh orang? Jadi berhenti itu luas, apa yang sedang dilakukan, kapan mau saya hentikan, gitu ya. Oke, saya rasa tinggal 1 slide terakhir atau 2 slide terakhir ya. Boleh switch ke slide lagi. Nah ini kita sekarang teman-teman yang hadir di sini dan yang hadir online, saya sempat lihat datanya, sebetulnya kita berada di generasi sandwich ini, khusus untuk fotografinya ya. Kalau teman-teman googling tentang generasi sandwich,
Itu definisinya umumnya adalah generasi yang harus membiayai generasi di atasnya dan generasi di bawahnya. Tapi saya adaptasi ke fotografi, kita rata-rata nih di sini bukan baru 1-2 tahun, sudah cukup matang di industri fotografinya. Kita masih punya senior, guru-guru yang bisa digali sebetulnya, gitu. Tapi sekaligus tanda kutip pesaing kita juga karena mereka masih aktif. Tapi kita punya adik-adik di bawah kita yang sudah mulai masuk industri, perlu bimbingan kita, perlu kita bantu, perlu kita jaga supaya ekosistemnya bagus. Tanggung jawabnya cukup berat sebetulnya, makanya perlu kolaborasi ya. Oke, ini beberapa referensi dan yang tadi semua saya susun sama Fusui, sama Satria dalam beberapa bulan terakhir ya. Kurang lebih sampai sini, kita lanjutkan dulu ke Fusui apa tanya jawab.